anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss Evi berharap kabar kalian pada pagi hari ini masih dalam keadaan baik dan sehat selalu ya anak-anak. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Ini dapat kita pelajari di halaman 173 sampai 187. Yuk anak-anak, kita siapkan terlebih dahulu buku tulis kita, pensil, dan buku paket kita. Yuk anak-anak, kita buka di halaman 173. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Inilah yang disebut dengan spora. Spora ini akan kita cari tahu dengan membaca percakapan Lani dengan temannya. Yuk anak-anak, kita baca terlebih dahulu buku paket kita di halaman 173. Percakapan Lani dengan temannya. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udara terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak mempunyai biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Dari bacaan yang sudah kita baca, ada tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora. Spora ini tidak perlu ditanam, akan tetapi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu sebenarnya adalah biji, akan tetapi sangat halus. Dari situlah mudah tertiup angin. Ketika tertiup angin, maka spora akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tempat yang subur, maka akan tumbuh subur tanamannya. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, lumut. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 175. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Oke anak-anak, di sini Miss Evi akan bantu kalian untuk menemukan kata baru dan beserta artinya. Nomor 1, spora. Spora ini artinya perkembangbiakan yang berukuran sangat halus, mudah tersebar oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Nomor 2, kata baru paku-pakuan, artinya pakis. Nomor 3, kata baru biji, artinya isi buah
atau yang apabila ditanam, ini dapat tumbuh. Nomor 4, tanaman. Artinya tumbuhan yang biasa ditanam. Nomor 5, kata baru sejuk, artinya agak dingin, nyaman, atau segar. Nah, anak-anak, ini kalian catat di buku kalian halaman 175 langsung kalian tulis di situ. Kemudian tugas kalian selanjutnya yaitu membuat kalimat dengan kata-kata baru tersebut. Langsung kalian tulis di halaman 175. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 176. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat tanaman dan memelihara merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melakukan kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara yang ada di sekitar kita. Perlu kita ketahui, penghasil oksigen di sekitar kita ini adalah berasal dari tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Salah satu proses fotosintesis inilah menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang kita perlukan untuk bernafas. Amatilah kegiatan di sekitar rumahmu. Cobalah melakukan kegiatan merawat lingkungan rumah bersama keluargamu. Kegiatan yang dapat kamu lakukan adalah menanam atau menyiram tanaman. Selain itu juga kamu merapikan atau membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Miss Evi lanjut di halaman 178. Selesaikan soal latihan pembagian berikut ini. Nah, Miss Evi akan bantu kalian untuk mengerjakan soal pembagian di halaman 178. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Soal yang A. 364 dibagi 4. Cara yang pertama yaitu kita membuat porogabit terlebih dahulu. Kemudian angka yang besar kita masukkan di dalam. 364 kita masukkan di dalam. Kemudian angka 4, angka yang kecil, ini kita letakkan di luar. Oke anak-anak, terlebih dahulu kita buat perkalian 4 ya anak-anak, dimulai dari angka 1 sampai angka 9. Setelah kalian selesai membuat perkalian 4, yang pertama 3 dibagi 4, ini tidak bisa, maka kita menggunakan 2 angka di sini dari depan, yaitu 36 dibagi 4. Ini kita balik menjadi perkalian. Berapa dikalikan 4 hasilnya 36. Nah, kalian kan sudah buat perkalian. Tinggal kita lihat saja yang hasilnya 36. Di sini kita menemukan 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian kita tulis di sini 9. 9 dikalikan 4. Nah, di sini sudah ada 9 dikali 4 hasilnya 36. Berarti 36 kita tulis di bawahnya persis ya anak-anak. Harus lurus. Kemudian kita kurangkan. Jangan lupa tanda penghubungnya. Kita menghitungnya dari 36 dikurangi 36. Ini hasilnya 0. Dan kemudian angka 4-nya ini turun. Nah, angka 0 di depan angka 4 ini kalian abaikan. Jadi 4 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 ini bilangan yang sama. Berarti kalau kita balik berarti 1 dikali 4 hasilnya 4. Oke. Kemudian 1 dikali 4
hasilnya 4. Kita taruh di bawahnya, jangan lupa kita kurangkan sehingga menjadi hasilnya 0. Jadi 364 dibagi 4 sama dengan 91. Kemudian soal yang C. 225 dibagi 5. Yang pertama kita buat porogabitnya terlebih dahulu, kemudian angka 225 kita letakkan di dalam. Dan angka 5 kita letakkan di luar. Oke anak-anak, langkah yang pertama yaitu kalian membuat perkalian 5. Jika kalian tidak mau membuat perkalian, di sebelahnya kalian harus hafal perkalian terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk berhitung pembagian. Selanjutnya 2 dibagi 5 ini jelas tidak bisa, maka di sini kita menggunakan angka 22. 22 dibagi 5. Nah, di sini kita ubah menjadi perkalian. Berapa dikali 5 yang hasilnya mendekati angka 22. Nah, di sini kita menemukan 4 dikali 5 ini hasilnya 20. Berarti di sini kita tulis angka 4 dan di sini angka 4. Oke, 4 dikali 5. Di sini sudah ada 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangkan, kita menghitungnya dari depan ya. 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 0, hasilnya 2. Kemudian di sini angka 5-nya turun. Jadi 25 dibagi 5. 25 dibagi 5, jika kita balik, perkalian berapa yang dikalikan 5 hasilnya 25. Nah, di sini kita sudah menemukan 5 dikali 5 hasilnya 25. Oke, anak-anak kita tulis hasilnya. Kemudian 5 dikali 5, di sini sudah ada 5 dikali 5 hasilnya 25. Dan kita kurangkan. Dan hasilnya 0. Jadi 225 dibagi 5 sama dengan 45. Oke anak-anak, untuk soal yang B dan D serta soal cerita, kalian mencobanya sendiri di buku tulis kalian. Jangan lupa kalian kerjakan beserta caranya ya anak-anak. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 179. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat berkembangbiak dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stik, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok ini lebih rapuh. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah dahan pohon yang berukuran sedang, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada bagian dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan.
Setelah akar tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai teks bacaan yang baru saja kita baca. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Kemudian nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih? Kemudian nomor 5, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman dicangkok dipisahkan dari induknya? Miss Evi di sini akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Kalian nanti tinggal catat di halaman 181 sampai 182. Jawaban yang pertama yaitu dengan cara mencangkok, stick, dan menempel. Kemudian jawaban yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Kemudian jawaban nomor 3, tanaman yang berasal dari biji ini biasanya akarnya lebih kuat daripada tanaman yang dicangkok, ini akarnya akan lebih rapuh. Kemudian jawaban nomor 4, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian jawaban nomor 5, 1-2 bulan. Oke anak-anak, kalian stop dulu videonya dan kalian catat jawaban ini di buku paket kalian. Setelah selesai mencatat, kalian play lagi videonya. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 184. Teknik mencangkok ini lebih banyak digunakan petani di sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-temannya sedang berkunjung di perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka banyak melihat buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun buahnya banyak. Semuanya itu melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, di sini kalian catat ya anak-anak, pekerjaan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua. Langsung di halaman 185. Kan anak Miss Evi lanjutkan materinya. Di sini ada gambar Siti yang sedang bermain. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Di sini menurut Miss Evi, ini yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyiram tanaman. Tidak bermain ya anak-anak. Kemudian di sini ada Edo sedang bermain layangan, sedangkan ayahnya Edo ini sedang memotong kayu. Ayah Edo sedang menebang kayu yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah, menurut Miss Evi, sebaiknya Edo membantu ayahnya memegangi tangga. Kalau Edo disuruh memotong pohon, nah ini Edo masih belum bisa karena masih kecil. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri mawar. Menurut kalian, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu dengan cara mengobatinya atau membawa Lani ke UKS. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 186.
Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Jika kita tulis dalam bentuk pembagiannya, yaitu 180 dibagi 3. Coba kita kerjakan. 180 kita letakkan di dalam, kemudian angka 3 kita letakkan di luar. Kemudian kita buat perkalian 3. Dimulai dari 2 dikali 3 sampai 9 dikali 3. Nah, langkah pertama, 1 dibagi 3 ini tidak bisa, berarti kita memakai angka 18. 18 dibagi 3. Jika kita balik menjadi perkalian, berapa dikali 3 hasilnya? 18. Nah, di sini kita menemukan 6 dikali 3 ini hasilnya 18. Berarti di sini kita tulis angka 6. Kemudian 6 dikali 3. Hasilnya 18. Kita kurangkan. 18 dikurangi 18 ini hasilnya 0. Dan di sini ada 0 yang belum kita hitung. Nah, angka 0-nya ini kalian langsung saja naik ke atas. Karena 0 dibagi 3 ini hasilnya tetap 0. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Oke anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian tentang soal pembagian, kalian coba mengerjakan halaman 187. Tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 175 tentang membuat kalimat. Kemudian yang kedua, PPKN melakukan kerjasama merawat lingkungan di sekitar rumah. Dan halaman 185. Kemudian yang nomor 3, matematika, kalian mengerjakan halaman 178 bagian B dan D serta soal cerita. Dan halaman 187. Oke anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini bisa akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.